Halo, apa kabar zodiak Libra? Di sini aku akan coba membacakan tarot untuk kalian. Oke, kita mulai aja ya. Oke, zodiak Libra. Di sini aku udah mengambil kartu oracle-nya Heart to Heart Conversation. Kemudian ada Nine of Swords, Nine of Pentacles, Two of Cups, Ten of Swords, Two of Swords, Knight of Swords, kemudian Six of Wands, Five of Wands, dan Eight of Cups. Oke, bercerita tentang apa si zodiak Libra ini? Nampaknya kamu sedang bingung, sedang pusing, tidak tahu untuk menentukan arah ke mana. Kamu seperti dibutakan arah, kamu seperti tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kamu di sini hanya bisa berpikir pada satu kondisi, ya, pada satu solusi, gitu ya. Dan kamu masih berpikir apakah ini bisa, ya, bisa menyelesaikannya. Karena di sini kamu merasa terbelenggu, kamu merasa kayak terpenjara, ya, merasa tidak bebas di sini. Kamu benar-benar bingung, kamu benar-benar gundah gulana, kamu terikat di sini. Ya, oke. Ini tentang apa? Ini tentang hubungan, ya. Hubungan antara kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan, ya, atau seseorang yang memang sedang menjalin hubungan dengan kamu. Siapa dia? Bisa kamu sesuaikan saja, ya. Kamu pasti tahu siapa dia, karena ini selalu berada di pikiran kamu, ya. Karena ini kamu baru awal kartu aja yang keluar sudah Eight of Swords, ya. Eight of Swords di sini berarti ada seseorang yang selalu kamu pikirkan di sini. Ada situasi dari seseorang, kamu dan seseorang ini yang selalu kamu pikirkan. Ya, kamu bingung harus menentukan seperti apa. Ini tentang sebuah hubungan antara kamu dan dia. Ya. Kamu sangat-sangat mencintai orang ini.
kamu sangat-sangat terikat oleh orang ini, kamu sangat-sangat ketergantungan dengan orang ini. Sulit untuk merasa terlepas dari orang ini. Gitu ya, karena kamu memang benar-benar sangat mencintai. Bahkan kalian berdua sebenarnya sama-sama saling mencintai. Gitu ya. Secara mental, fisik, kemampuan, perasaan, semuanya kamu itu lengkap, seimbang ya. Kamu itu berkelimpahan, kamu itu berkecukupan ya. Kamu tuh memiliki segalanya. Kamu siap melakukan apapun masalah yang akan timbul. Nine of Pentacle. Kamu sudah mempersiapkan diri dan kamu mampu melakukan apapun itu yang ingin kamu kerjakan, yang ingin kamu lakukan di sini. Tapi ada yang membuatmu di sini sangat merasa sengsara, sangat membuat hatimu berat, membuat dirimu sakit, membuat pikiranmu nggak karu-karuan ya. Kamu di sini bingung harus berbuat apa. Intinya kamu di sini merasa lemah. Padahal secara fisik kamu itu mampu. Gitu. Ya, karena ada Ten of Swords, kamu merasa sangat terluka, sangat tersakiti di sini ya. Apa itu? Ini adalah seseorang yang secara tiba-tiba datang, ya. Tiba-tiba datang, secara cepat gitu ya. Datangnya itu cepat. Karena di sini ada Knight of Swords, ya. Datang, entah itu memberikan proposal cinta gitu ya kepada kamu. Tapi di sini kamu bingung. Kenapa bingung? Intinya kamu masih ragu di sini antara dua pilihan, karena di sini ada Two of Swords. Intinya kamu bingung antara dua pilihan. Ya. Kalau di sini aku rasa ya kamu ingin kembali pada orang masa lalu atau orang yang baru datang. Bisa jadi. Atau ini bercerita tentang kamu bingung untuk memulai kembali dengan orang masa lalu yang dulunya orang masa lalu kamu ini datang secara tiba-tiba terhadap kamu, dan ini membuat kamu bingung cara memulainya karena nampaknya ini sudah terjadi perpisahan dan nampaknya kalian long distance atau LDR ya. Karena di sini Knight of Swords juga bisa kedatangan dari jauh atau dia berasal dari jauh. Ya, intinya ada jarak di sini. Ya, nampaknya seperti itu. Antara dua situasi. Ya. Tapi ini aku rasa adalah kamu bingung dengan orang masa lalu kamu yang jaraknya jauh. Kamu bingung cara memulai untuk kembali. Ya, itu. Tapi bisa jadi sih ini ada orang baru juga, ada kemungkinan. Ya ampun. Bisa dibilang ini kamu gampang terayu ya. Ada orang baru datang, kamu bingung dengan perasaan kamu, tapi kamu masih sangat mencintai orang lama. Bisa seperti itu ceritanya. Ya, intinya kamu bingung untuk menentukan sesuatu pilihan.
atau sesuatu cara, bagaimana caranya. Ya intinya kamu bingung antara dua pilihan. Ya, nah sebenarnya sesuatu ini ingin kamu bisa banggakan, ingin kamu merealisasikan. Nah, kalau menurut aku sih ini lebih ke orang yang jarak jauh ya. Mungkin orang masa lalu kamu dari jarak jauh, nah kamu masih bingung untuk memulai, bagaimana cara memulainya bersama orang lama itu. Orang yang jarak jauh ini. Karena di sini kamu langsung ingin menunjukkan, ya, ingin memamerkan gitu ya. Entah ingin memamerkan orang ini kepada orang banyak atau keluargamu, atau kamu ingin memamerkan sesuatu kepada orang ini, itu bisa ya dengan cara kamu, agar orang ini bisa kembali lagi ke kamu. Ceritanya bisa seperti itu. Bisa kamu sesuaikan aja ya dengan situasi kamu. Karena di sini kenapa ada banyak cerita, aku merasa kayak ada energi yang ceritanya itu banyak gitu ya. Intinya itu ini tentang kebingungan kamu, rasa sakit. Nah, bisa jadi orang yang berjarak jauh dengan kamu ini orang yang pernah menyakiti kamu tuh, atau kamu dulu ya pernah lah, entah itu dalam perlakuan atau perkataan, dia pernah tidak sengaja atau menurutmu itu adalah sesuatu tindakan atau ucapan yang menyakiti kamu. Tapi dia sampai sekarang belum mengerti. Ya, belum bisa paham bahwa dia pernah menyakiti kamu. Itu intinya. Ya baik secara ucapan atau tindakan. Nah, gitu. Ya, tapi di sini kamu tetap walaupun diperlakukan seperti itu, pernah disakiti olehnya, tapi kamu tetap di sini ingin kembali kepada si dia. Energinya seperti itu ya. Kamu ingin memulai dengan dia, tapi kamu bingung. Nah, di sini ada yang ingin kamu tunjukkan kepada dia. Ada yang ingin kamu tunjukkan segera, entah itu juga kepada keluargamu. Entah ini dia, ya, atau kamu yang ingin menunjukkan sesuatu pada orang ini. Itu. Nah, di sini kamu masih bergelut ya. Kamu masih cekcok. Cekcoknya antara siapa? Antara dirimu, ya, antara pikiranmu dan batinmu di sini. Ada Five of Wands. Ya, ini adalah cekcok yang rumit antara dirimu sendiri, antara pemikiranmu sendiri dengan perasaan dan keinginanmu sendiri. Gitu. Ya, ada cekcok di sini. Oke. Pesannya adalah heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Dan di sini dikonfirmasi oleh Eight of Cup. Ya, kamu bisa minta bantuan oleh orang-orang sekitarmu atau orang-orang terdekatmu atau orang-orang terdekat antara kamu dan dia. Bisa minta bantuan, ya. Bantuannya apa? Bisa buat bisa kamu tanya bagaimana caranya, atau bagaimana cara memulainya, gitu ya. Atau jika kamu ingin meminta bantuan antara kamu dengan dia yang terdekat ya, orang terdekat antara kalian berdua, itu misalnya dengan teman kalian, buat situasi yang bisa menemukan kalian berdua atau membuat situasi agar kalian bisa bertemu, bisa berkomunikasi
Itu intinya di sini ada yang harus kalian bicarakan antara hati ke hati, ya, antara kamu dengan si dia, dari hati ke hati. Harus itu. Jika kamu bingung bagaimana caranya, minta bantuan pada orang terdekat. Ya, ini sudah dikonfirmasi, ya. Heart to heart conversation ini sudah dikonfirmasi oleh Eight of Cups. Jangan hanya terus-terusan kamu bingung, kamu hanya bertarung pada pikiran dan perasaan, keinginanmu sendiri. Karena tidak akan menemukan solusi jika kamu terus-terusan seperti itu. Ya kan? Padahal di sini ada yang ingin kamu tunjukkan. Itu kepada si dia. Ya. Ini lebih ada yang ingin kamu tunjukkan kepada si dia. Gitu. Di sini sejujurnya dia pun masih menyimpan rasa padamu, masih mempertahankan rasa sukanya kepadamu, rasa cintanya kepadamu di sini. Karena di sini Two of Cups. Kalian berdua itu memang sama-sama saling mencintai. Jadi apa yang membuat kamu tuh masih merasa bingung, merasa ragu di sini? Aku merasa si Libra ini adalah seorang laki-laki ya, atau maskulin deh, ya. Karena di tarot tidak mengenal gender ya. Jadi aku rasa di sini Libranya seorang maskulin, karena di sini justru malah Libranya yang disuruh untuk bergerak, memulai gitu. Dan di sini adalah si Libranya yang bingung untuk cara memulainya dan merasa terbelenggu, merasa tersakiti. Gitu ya. Di sini juga Libranya yang disuruh heart to heart conversation atau meminta bantuan pada orang lain. Gitu ceritanya di sini. Jadi kamu ya Libra, bahwa secara fisik, secara mental dan emosi kamu mampu. Jadi tidak ada yang perlu kamu bingungkan gitu. Kamu di sini hanya butuh untuk maju. Apa yang ingin kamu tunjukkan tentang keadaan kamu sekarang yang baik-baik saja? Maksudnya secara finansial kamu sudah siap untuk mendekati dia lagi, untuk memulai hubungan lagi dengan si dia yang berjarak jauh dengan kamu. Keadaan kamu sudah seimbang sekarang, silakan. Atau kamu sudah mulai berani untuk menyatakan perasaan kamu atau menceritakan keadaan kamu yang sudah secara finansial baik, silakan. Siapa tahu dengan cara kamu conversation heart to heart ini, kalian bisa kembali lagi, kalian bisa memiliki hubungan lagi di sini. Ya, kamu bisa terlepas dari belenggunya Eight of Swords. Ya, cobalah untuk mencari atau membuat kesempatan dari meminta pertolongan with each other, dengan orang lain, ya, untuk kalian bisa terhubung lagi, agar kalian bisa conversation heart to heart. Jadi kamu harus membuka mindset kamu, harus menerima ide-ide dari luar, bagaimana caranya agar kamu bisa conversation heart to heart dengan dia. Di sini kartunya adalah heart to heart. Terus tadi ya, sebelum heart to heart keluar kartu ini ya, ada kartu soulmate yang keluar ya. Kenapa belum aku ambil? Karena doa aku itu baru setengah gitu ya. Tadinya mau aku yang ngambil tuh soulmate tadi ya, tapi sebenarnya pengen ngambil itu, tapi karena doa aku belum selesai aku ucapkan ya, baru di dalam hati aku ucapkan, jadi makanya aku kocok lagi soulmate-nya, aku masuk ke dalam deck lagi ya, kartu decknya.
ternyata yang keluar heart to heart. Ada kemungkinan dia adalah soulmate-mu, Libra. Ya, jangan ragu, jangan bingung, silahkan bertindak. Ya, cari solusinya untuk kalian bisa conversation heart to heart ini. Ya, jika ini terjadi, ada kemungkinan, ada peluang kalian bisa kembali menjalin hubungan. Ya, bahkan ada kemungkinan kalian bisa menikah. Ya, gitu. Pokoknya di sini adalah heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Kalian harus membicarakan satu sama lain dari hati ke hati. Ya, begitu pesannya. Oke, sekian dulu pembacaan aku untuk zodiak Libra. Mudah-mudahan ini resonate. Jika ini resonate, ambil yang baik-baiknya. Jika ada yang buruknya, bisa kalian jadikan antisipasi. Kalaupun belum resonate dengan kalian, jangan dipaksakan. Mungkin energi ini bukan energi kalian. Bisa jadi nanti energi di pembacaan berikutnya energi kalian yang terbaca olehku, gitu ya. Mudah-mudahan resonate untuk kalian. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.